warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Nadzala amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anhu illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang berguna Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Ini adalah sholat yang paling afdal. Sholat yang paling afdal dalam sebuah hadis, afdalus salawat salatu subhi yaumul jum'ah ma'al jamaah. Seafdal-afdalnya sholat adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Jadi ini sholat yang paling afdal dari seluruh sholat yang ada. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Afdalus salawat salatu subhi ma'al jamaati atau yaumul jum'ah ma'al jamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan banyak keutamaan kita di hari Jumat. Juga tak lupa saya ingatkan juga amalan khusus kita di hari Jumat itu terutama ada dua ya. Yang pertama memperbanyak sholawat. Dalam hadisnya aksiru minas sholati alayya yaumul jum'ah, perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat. Ini ibadah khusus ya, sholawat di hari Jumat. Lalu yang kedua adalah man qara'a surat al-kahfi yaumul jum'ah, yakni membaca surat al-kahfi, kana lahu bainahu wa bainal ka'bati nurun, bahwa baginya antara dia dengan Baitullah itu ada cahaya. Itu dua amalan yang hendak kita kerjakan di hari Jumat. Adab-adab Jumatnya nanti diperhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man ghassala waqtasal wa baqara wa abtakar summa masya ilal masjid wa lam yarkab summa dana ilal imani fa ansata wa lam yalgha kana lahu bi kulli khutwatin ajru sanah siyamiha wa qiyamiha. Dalam hadis Tirmizi dan hadis Abu Daud radhiyallahu taala. Barang siapa yang bergegas menuju masjid, dia mandinya standar mandi besar, kemudian berangkat menuju masjid, berjalan tidak berkendara, kemudian mencari tempat paling dekat dengan imam, mendengarkan, menyimak dengan baik, walam yalgo, tidak main lago, bukan lago yang anak-anak ya, tidak main yang lalai. Dulu standar lago itu man masal hasad faqad lago, barang siapa yang memeyan batu, menyentuh batu, dia telah berbuat lago. Waman lago pada Jumatalah, yang lago tidak ada Jumat baginya, tidak ada nilai Jumat baginya. Maka kata Nabi SAW yang melakukan hal itu mandi pagi, mandi sebelum Jumat ya, dengan standar mandi junub, mandi besar, kemudian berangkat ke masjid, berjalan tanpa berkendara, kemudian cari tempat paling dekat dengan imam, kemudian mendengarkan khutbahnya imam dengan baik, menyimak, dan dia tidak melakukan perbuatan lago. Maka kata Nabi, setiap langkahnya dihitung sebagai amalan 1 tahun penuh. Apa itu 1 tahun penuh? Siyamiha wa qiyamiha, tahajudnya dan puasanya. Jadi setiap langkahnya menuju masjid, langkah per langkahnya itu dihitung 1 tahun amalan puasa siyamiha wa qiyamiha dan amalan tahajudnya, qiyamul lail. Jadi sangat besar sekali pahala kita menuju sholat Jumat, dihitung per langkah. Tentunya ini motivasi dari Rasul ini tidak main-main ya, pahalanya sangat besar sekali. Maka nanti sebelum Jumat pastikan kita mandinya mandi bagus, kemudian berangkat segera, lalu cari tempat dekat imam, kemudian setelah itu mendengarkan dan tidak bermain lago, tidak bermain lalai, supaya Jumat kita pahalanya besar sekali, dihitung per langkah kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali memang kalau yang ada aktivitas dan itu kewajiban tentunya ini
niatnya sudah ada tapi belum bisa terlaksana karena adanya aktivitas yang mewajibkan dia mungkin tidak bisa segera ke masjid, tapi datang diusahakan sebisa mungkin lebih awal ke masjidnya. Ini adalah adab-adab di hari Jumat, adab-adab dan amalan-amalan yang Rasulullah anjurkan di hari Jumat. Nanti lagi pada asarnya itu kata Nabi ada waktu sebentar antara asar dengan maghrib yang sangat-sangat mustajab. Tidak ada orang yang berdoa di waktu itu kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutnya dengan tangan begini. Artinya apa? Sebentar. Waktunya itu sebentar gitu. Beliau mengisyaratkan ada waktu di hari Jumat ba'da asar sampai ke maghrib sebentar, itu doa sangat mustajab sekali. Karena kita tidak tahu sebentarnya itu kapan, apa jam 5 atau setengah 6 atau 5.20, masa rapat, kita tidak tahu. Maka sebagian ulama menganjurkan doanya itu dari asar ke maghrib itu kerap. Dari asar ke maghrib itu kerap. Karena kita tidak tahu mana waktu yang sebentar kata Rasul itu yang sangat ijabah, yang Allah akan kabulkan permohonan kita. Maka itu amalan terakhir kita di hari Jumat. Jadi malamnya baca Al-Kahfi, kemudian siangnya banyak sholawat, lalu Jumatnya datang paling duluan dan tidak main lago, tidak lalai. Kemudian sorenya pada asar itu menyiapkan doa terbaik sebelum keluar waktu Jumat, yakni di maghrib, sebelum maghrib kalau yang doa itu. Kalau yang doa sebelum maghrib, yakni pada asar. Salawatnya dengan Ibrahim ya. Salawat itu ada 42 macam. Salawat itu ada 42 macam. Yang paling afdalnya adalah salawat Ibrahim, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat yang paling afdal. Kenapa disebut salawat paling afdal? Karena salawat itu dipakai di dalam salat. Di dalam salat pasti ibadah terafdal yang dipakai. Pasti tuntunan yang paling afdal kalau itu dipakai di salat. Maka tidak diragukan lagi dan tanpa debat lagi bahwa sholawat yang paling afdal adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang mendoakan Nabi dengan Nabi Ibrahim sekaligus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau yang pakai sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu sholawat paling afdal. Kalau mau dihitung ada 42, tapi 42 itu kebanyakannya adalah sumbernya dari ulama, bukan dari hadis. Bukan dari hadis. Seperti salawat nariyah itu dari ulama. Salawat tibil qulub juga dari ulama. Yang lainnya. Nah, maka kalau saya menyarankan mendingan kita banyak-banyakinya pol-polannya itu di salawat yang sudah memang disebutkan sebagai salawat yang paling afdal, yaitu salawat Ibrahim. Dan sholawat yang satu lagi yaitu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau depannya sholat ujungnya salam. Kalau depannya sholli ujungnya salim. Itu patokannya dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena sholat fi'il madhi, maka nanti di ujung atofnya juga ke fi'il madhi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholli Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli alaihi wasallim. Dan itu urutannya begitu. Sholli wa barik salim. Paketnya tuh fiilnya fiil amr semua. Kalau fiil madhi sholat barokah salama, paketnya seperti itu biar biar pas penggunaan domirnya. Jadi sholawat yang paling afdal adalah sholawat Ibrahim. Kalau sholawat lainnya, kalau sudah sholawat wajibnya dilaksanakan, sholawat yang dianjurkan oleh Nabi dilaksanakan, sholawat paling afdal dilaksanakan, maka sholawat lain itu bersumbernya dari para ulama. Saya punya sholawat nih, kalau mau diamalkan silahkan. Tapi kalau kita mencukupkan dengan sholawat yang ma'thur, tentunya itu juga sebenarnya waktu kita juga tidak akan cukup membaca sholawat ma'thur itu. Jadi sederhananya mah nu wajib nu sunnah yang diajarkan saja kita belum belum habis gitu. Itu aja dulu dimaksimalkan. Kalaupun mau nambah ya silahkan masing-masing ya. Karena sanad ilmunya kepada para ulama, artinya ulama yang akan bertanggung jawab tentang masalah amalan itu.
yaitu amalan sholawat di hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena perintahnya jelas hadisnya. Aksiru alayya minas sholati. Aksiru minas sholati alayya yaumal Jum'ah. Itu hadisnya spesifik sekali. Perbanyak sholawat alayya kepadaku yaumal Jum'ah, di hari Jumat. Maka itu ibadah yang termasuk ibadah khusus yang kita laksanakan untuk mengisi hari Jumat. Kapan hari Jumat dimulai? Dari Kamis kemarin, Maghrib, Kamis Maghrib kemarin sampai nanti sore. Karena Hijriah mah dihitung dari Maghrib. Hijriah itu dihitung. Kalau Masehi kan dari jam 12 malam, ya kan? Kalau Hijriah dihitung dari Maghrib kemarin. Itu sudah masuk ke Jumat dan nanti berakhir di jam 6 atau Maghrib sore hari nanti. Itulah afdaliyah di hari Jumat. Kenapa kita selalu ulang-ulang seperti ini? Karena agar ibadah Jumat kita dari hari ke hari semakin bertambahnya ilmu, bertambahnya kedewasaan, bertambahnya pemahaman kita supaya lebih baik. Jadi Jumatnya jangan sampai Jumat sekarang sama dengan Jumat sebelumnya. Jumat sebelumnya sama dengan puluhan tahun Jumatnya gitu-gitu aja begitu. Maka dengan kita bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, Jumat ke Jumat itu harus senantiasa meningkat dan bertambah kualitas Jumat kita. Karena apa? Karena Jumat itu dahsyat. Jumat itu termasuk ibadah yang agung, ya. Bahkan meninggalkannya secara sengaja 3 kali itu dihukumi munafik atau kafir. Barang siapa yang mentaraka salah sejumain, barang siapa yang meninggalkan salah sejumat 3 kali Jumat tanpa alasan syar'i yang dibenarkan, sakit ataupun musafir atau lain-lain, maka dia telah kufur atau kafir kepada syariat Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dia telah menjadi seorang munafik. Maka diingatkan barangkali ada saudara ataupun ada keluarga kerabat yang masih belum mau ke masjid di hari Jumat terutama, itu diingatkan bahwa ke masjid mah Jumat itu berbeda dengan ke masjid di waktu-waktu lain, karena itu kewajiban. Hari ini saya ada 2 kitab mau meneruskan tentang makna sholat. Juga ada kitab yang menurut saya ini bagus, judulnya itu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan, karya Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Ya, julukannya adalah Abdul Qudat. Ini bahasa kitanya itu hakimnya para hakim, atau hakim yang paling pakar di dunia Islam, yaitu Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sudah punya kitab tentang politik itu jauh-jauh hari dulu dari peradaban masa silam begitu, di zaman pertengahan zaman Abbasiyah. Jadi tahun berapa ini? 450 Hijriah, berarti di zaman kekhilafahan Bani Umayyah, masa tabi'in berarti ya. Sudah punya rujukan politik, kita sudah punya referensi rujukan ilmu politik dari sejak abad ke-4 Hijriah, ya. Dari abad ke-4 Hijriah sudah punya kitab politik. Nanti di abad akhir-akhirnya ada kitab lain, yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu juga sama tentang politik kemasyarakatan. Kalau bahasa kitanya tentang Poleksos Budhankam. Poleksos Budhankam itu sudah ada dalam kitabnya Ibnu Khaldun, namanya Al-Muqaddimah. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Juga ada kitab namanya Tarikhus Syu'ub, sejarah bangsa-bangsa. Itu Ibnu Khaldun sudah menulis. Makanya beliau dijuluki sebagai bapak antropologi dan bapak politik dunia Islam. Itu Ibnu Khaldun. Itu diterapkan oleh siapa? Negara mana? Pemerintahan Islam seluruhnya merujuk kepada kitab itu. Jadi perpolitikan dalam Islam itu sudah mapan sebenarnya, sudah mapan, sudah teruji, sudah ajeg lah begitu. Karena dilihat dari referensi dan sumber-sumber rujukan ilmiahnya sudah ada, sudah tertulis oleh para ulama sejak zaman dulu. Contohnya misalkan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa yang namanya nasib bangsa-bangsa itu dipergilirkan. Tidak ada sebuah peradaban atau kerajaan yang berdiri lama kecuali akan bergulir begitu hancur. Itu contoh teori beliau begitu. Teori yang kedua, semakin tinggi pajak di setiap negara, maka semakin negara itu menuju keambrukannya. Itu teorinya Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya.
Semakin tinggi pajak suatu negara, maka negara itu semakin menuju kepada kehancurannya. Kalau nggak setahun, 10 tahun, nggak 10 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun, atau mungkin sekian ratus tahun, tapi dia menuju ke sana. Itu semacam teori. Jadi saran kita ini kalau pajak ya jangan mahal-mahal, jangan mahal, dan jangan semua dipajakin juga. Nanti warteg dipajakin, ya kan nanti kan, kemudian apalagi tuh bisnis-bisnis kecil nanti dipajakin. Jangan sampai, mudah-mudahan. Sekarang sih belum, mudah-mudahan tidak. Tidak. Ya. Kita sebagai penulis atau penerjemah ada pajaknya. Kena awal 35%, nanti kena pajak royalti, nanti kena pajak lain. Belum lagi nanti pajak pribadi kita yang tahunan. Itu bebolopotan lah pokoknya gitu. Jadi take home pay-nya itu jatuhnya sedikit karena kena pajak. Nah, maka kalaupun pemerintah menarik pajak sebaiknya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu memberatkan. Jangan terlalu tinggi karena kasihan ya masyarakat, kasihan rakyat kecil yang seharusnya dilindungi dan lain sebagainya. Di dalam kitab ini dijelaskan tentang yang penting begitu ya, kan tidak mungkin jelaskan semuanya. Syarat menjadi pemimpin, lalu syarat menjadi anggota dewan, lalu syarat seseorang bisa milih, punya hak pilih itu ada syaratnya, nggak semua orang. Karena pada kenyataannya di zaman kita sekarang, suara seorang profesor, doktor, syekh kabir, mufti sekalipun sama dengan, mohon maaf, suara seorang pelacur. Iya. One man one vote. Di demokrasi modern, ulama seorang ulama besar, profesor, syekh ya, gurunya guru dalam bidang ilmu agama sama dengan suaranya orang penjahat, bahkan mungkin mantan begal sekalipun suaranya sama gitu. Bahkan ODGJ dan lain sebagainya, keterbelakangan mental itu sama suaranya dengan profesor doktor ilmu hadis gitu. Ya, di zaman sahabat dulu tidak begini demikian. Berbeda antara sahabat junior dengan sahabat senior, antara sahabat yang ulama dengan sahabat yang tidak memiliki kapasitas sebagai ahlul ikhtiar atau ahlul syura, itu berbeda. Nah, itu dibahas semua di sini. Jadi tidak setiap orang bisa memilih sebenarnya. Ini kan kita dalam perspektif ahkam sultaniyah ya, bukan perspektif undang-undang kewarganegaraan, berbeda, titik tekannya berbeda. Sehingga ini hanya sebagai pembanding dan wawasan saja, pembanding dan juga wawasan saja. Pada dasarnya semua itu bermuara pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Itu semacam tagline dari kitab ini. Al-imamah mawdu'atun li khilafati nubuwati fi hirasati dini wa siyasati dunya. Fungsi dari kepemimpinan atau kekuasaan itu adalah dua. Fungsi kepemimpinan dan juga kekuasaan dalam agama kita itu dua. Ini paling fundamental, paling asasi. Kenapa harus ada kekuasaan? Kenapa harus ada politik? Kenapa harus ada kepemimpinan? Tujuannya dua. Yang pertama adalah hirasatuddin, untuk menjaga agama. Semua kekuasaan, semua kewenangan, semua kehidupan berbangsa dan bernegara itu tujuannya dua. Yang pertama menjaga agama, yang kedua wasiyasati dunya, mengurus kehidupan dunia. Artinya mengurus kehidupan manusia. Ya. Sekali lagi, tujuan berpolitik, tujuan bernegara, tujuan pemerintahan atau kekuasaan dua. Satu menjaga agama, yang kedua mengurusi hajat manusia. Siyasatul dunia atau siyasatul ibad dalam bahasa lain. Mengurusi keperluan manusia. Ada orang yang butuh pekerjaan, ada orang yang butuh perawatan, ada orang yang butuh perlindungan, butuh pengayoman, butuh keadilan. Itu tugasnya negara. Itu namanya siyasatul dunia atau siyasatul ibad, mengurusi hajat hamba-hamba Allah yang lain. Begitu. Waktu kita ngaji kitab apa ya, lupa saya itu.
kalau nggak salah itu tentang bab apa dalam Sahih Bukhari itu jihad itu ada 3 cakupan ya. Jihad itu 3 cakupan. Yang pertama adalah jihadul qital. Yang kedua itu jihadu. Yang kedua apa jihadu? Jihadul ta'lim atau jihadul ilmi. Yang ketiga jihadul jihadu apa? Jihadu sihah. Yang keempat baru jihadu al-iqtisad, jihadul mal. Jadi jihad itu ada 3 tambahannya dan 1 utamanya. Yang pertama jihadul qital, ini jihad militer, tugasnya tentara. Yang kedua adalah jihadul ilmi, jihad ilmu, pendidikan. Artinya memperjuangkan dan mengurus pendidikan itu termasuk jihad. Para guru, para dosen, para ustadz, para kiai, para ajengan, para ulama itu bermain di sini, di jihadul ilmi. Mereka sedang berjihad, memberi pencerahan kepada manusia, membuka pikiran manusia, memberi pengetahuan pada manusia agar kenal Tuhannya, agar tahu kewajibannya, agar tahu haknya. Itu namanya jihadul ilmi. Yang ketiga jihadus sihah, jihad medis. Para dokter, para perawat, nakes segala macam itu orang yang berjuang bergerak di bidang jihadu as-sihah. Kemarin ada berita miris saya lihat di televisi di daerah Sulawesi itu ada nakes yang setahun gajinya tidak dibayarkan oleh Pemdanya itu. Demo di balang-balangkeun Pak eta barang-barang di puskesmas di balang-balangkeun kemudian kursi-kursi segala macam sebagai bentuk apa namanya protes. Nah ini berarti ada kesalahan, ada ketidaktepatan. Kenapa? Justru orang-orang yang berjuang di jihad kesehatan ini tidak diperhatikan kesejahteraan. Hak yang sudah menjadi kewajibannya diterima saja dimainkan oleh oknum-oknum kepemimpinan di daerah. Waliyazubillah, mudah-mudahan segera dilancarkan. Jadi yang kedua adalah jihadus sihah. Yang keempat adalah jihadu al-iqtisad, jihad ekonomi. Orang-orang yang bergerak di dalam bidang ekonomi demi kemakmuran dan kesejahteraan umat itu namanya jihadu al-iqtisad. Membuka perusahaan, membuka kantor usaha, membuka kantor dagang, bikin warung juga itu sama termasuk jihadul iqtisad. Kemudian membuka kuliah-kuliah ekonomi, pelatihan-pelatihan ekonomi itu jihadul iqtisad. Asal semua ini diniatkan untuk kemajuan umat, itu jihad masuknya. Ya kalau dibuka untuk kepentingan pribadi ya udah dia dapat keuntungan pribadi saja, mungkin keuntungan, mungkin reputasi, mungkin penghasilan dan sebagainya. Tapi kalau dia niatkan saya buka perusahaan demi menampung sekian ribu pekerja muslim, dengan begitu anak-anak muda muslim terjaga kehormatannya, bisa membina keluarga, bisa menghasilkan generasi yang bertauhid kepada Allah, itu jihad. Jihad. Makanya sangat bersyukur orang yang punya ribuan karyawan, dia hidupi karyawan itu di perusahaannya. Lalu para karyawan itu dapat berkeluarga, melaksanakan ibadahnya, tenang hatinya karena tidak risau dengan tidak punya pekerjaan. Itu jihad. Anak-anaknya sekolah, kemudian beriman kepada Allah, jihad. Nah, jadi semua aktivitas ekonomi yang niatnya untuk memajukan umat itu termasuk jihad. Itulah jihadul qital militer, itu urusan tentara, mereka lebih tahu. Kita mainnya di jihad yang ketiga ini, yang 3 hal ini. Jihadul ilmi, belajar dan mengajar. Yang kedua jihadus sihah. Yang ketiga adalah jihadu al-iqtisad, jihadul mal, jihad harta, jihad ekonomi. Kalau ini yang tur atau safar minimal 3 orang harus ditunjuk 1 pemimpin. Ya Betul. Ada hadisnya itu. Idza kuntum salasah falyu'ammir ahadakum. Jika kalian bertiga dalam perjalanan, hendaklah menunjuk 1 orang amir, kapten perjalanan. Nah, maka dalam segala hal itu harus berjamaah, harus ada pemimpinnya. Dan kalau ada pemimpin berarti ada yang dipimpin, berarti ada aturan yang berlaku di situ. Itu namanya idza kuntum salasan falyu'ammir ahadakum. Tapi itu tidak berlaku bagi sholat masbuk. Karena ada orang yang dengan dalil itu mendalilkan bahwa masbuk berantai itu
Ada katanya begitu kan. Nah ini tidak tepat pendalilan seperti itu, namanya qiyas ma'al farik, analogi yang kurang pas. Kita mungkin mengenal masbuk berantai ya, jadi masbuk berjamaah lagi, kemudian ada yang ikut berjamaah. Jadi kalau misalkan 5 orang terlambat di belakang, itu yang 4 itu mundur, maju ke depan, ataupun barisan ini tiba-tiba mundur, yang tersisa jadi imam. Itu dengan mendalilkan kepada hadis tadi, jika kalian bertiga maka tunjuklah amirnya, itu tidak tepat karena itu mah amir safar, bukan amir sholat, sehingga kiasnya tidak pas. Jadi tidak ada hadisnya yang itu. Tidak ada hadisnya. Kemudian yang kedua adalah mendalilkan dengan farqa'u ma'ar-raki'in, berukulah kalian beserta orang-orang ruku. Itu juga tidak tepat karena itu dalil sholat berjamaah, bukan dalil masbuk berantai yang terus-terusan masbuk itu. Yang ketiganya akan riskan, siapa yang ditunjuk jadi imamnya itu kadang tidak memenuhi standar imamah, standar keimaman. Padahal Nabi sudah mewanti-wanti, imam itu aqra'ukum lil Quran, orang yang paling mahir Al-Qur'annya. Kalau dengan cara masbuk di belakang itu lalu berjamaah lagi, kita tidak tahu mana yang paling akro di situ. Bisa jadi mohon maaf, preman yang tahunya baru alif-alifan, al-fatihah mungkin masih dieja, tiba-tiba jadi imam. Bagi orang yang di pinggirnya itu mungkin dia doktor ilmu hadis, kita nggak tahu kan. Atau mungkin dia seorang kiai atau ustadz atau apalah, aktivis keagamaan. Nanti malah ini yang mundur, karena apa? Karena yang ini tidak tahu harus mundur atau tidak gitu. Malah yang jadi imam itu jadi kebetulan akhirnya. Malah yang jadi imam akhirnya kebetulan. Kebetulan apa? Kebetulan dia tidak mundur karena tidak tahu mungkin. Batur mundur dah sadar main mantau kita nakal ada apa langsung mundur menang kita mundur tak apa kan gitu. Jadi itu rancunya. Menang maju itu menang. Ini rancunya. Kita mundur dia yang lagi. Sendiri-sendiri. Kalau ditepuk itu juga nggak usah. Sendiri-sendiri. Kalau masbuk itu kata Rasulullah wa ma fatakum fa adriku. Apa yang terlewat fa'adriku au fa'atimu dalam hadisnya, sempurnakan saja masing-masing. Itu jadi kalau masbuk mau 3 orang, mau 2 orang, 4 orang, 1 orang, kata Nabi sempurnakan saja. Masih kalau gini apa misal udah selesai itu terus ada jamaah baru itu boleh, itu mah boleh karena itu mah membentuk jamaah baru dari awal silakan. Ataupun mungkin ada masbuk sendiri 1 orang, yang lain belum mulai sholat misalnya, yang lain belum itu bisa ikut. Tetapi kalau misalkan masbuk 5 orang 6 orang tiba-tiba surat mundur ke belakang 1 orang maju, itu tidak pernah ada di dalam teman-teman Persis tadi yang gitu kan? Ya bisa jadi mungkin yang lainnya juga ada. Dulu di Masjid Istiqomah sempat ribut itu, pada itu perdebatan. Jadi yang kami tahu hal demikian itu tidak atau kurang tepat karena Rasul berpesan wa ma fatakum fa'adriku, apa yang terlewat darimu sempurnakan saja. Juga ada hadis alaikum bisakinah, hendaklah kalian datang ke masjid itu dengan sakinah, dengan hati yang tenang, hati yang santai gitu. Alaikum bisakinah, kalau berangkat ke masjid maka santailah dalam berjalan, tenang, naik motor ulah kebut, jangan ngagidik, ngincit begitu takut terlambat, jangan. Apa? Sakinah, alaikum bisakinah, hendaknya sesantai mungkin. Kalau bisa ikut alhamdulillah, kalau tidak bisa ikut nggak apa-apa, tinggal sempurnakan. Tetap dapat pahala jemaah kan? Tetap berjamaah, dapat pahala jamaah. Bahkan dalam sebuah hadis sebutkan, saya pernah baca hadisnya, orang yang mau ke masjid dan sudah niat ke masjid dan biasa ke masjid, kemudian mendapati masjid sudah kosong, nggak ada jamaah, lalu dia sholat di situ karena terlambatnya itu tidak dia sengaja, maka kata Nabi dia dapat pahala berjamaah. Dapat pahala berjamaah. Misalkan lohor jamaah sudah selesai, ya kan? Kita ke masjid, udah nggak ada orang, sholatnya di masjid. Beda dengan sholat di rumah, dapat pahala 1 di rumah. Tapi kalau ke masjid, meskipun jamaah sudah beres, dia dapat pahala sholat berjamaah. Silahkan dibuka hadisnya. Silahkan dibuka hadisnya. Jadi, kalaupun kita terlambat pulang dari pekerjaan, pulang dari aktivitas, di masjid sudah nggak ada jamaah, kita datang ke rumah karena kita memang niat dari awalnya juga ingin berjamaah, tapi karena sudah selesai, tetap sholatnya di masjid, itu dapat pahala berjamaah. Dapat pahala berjamaah.
Jadi maksudnya jangankan yang terlambat 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, yang terlambat banget pun, terlambat pisan begitu full, kalau dia sholatnya ke masjid dapat pahala berjamaah. Dapat pahala berjamaah. Ya, jadi apa namanya syariat Islam itu mudah. Syariat Islam itu mudah. Pulang dari apotek misalkan jam 4, jam setengah 5, setengah 3, setengah 4 sudah beres kesebuah pegat macet, sudah nyampe rumah, sholatnya ke masjid. Nah itu dapat pahala berjamaah karena dia dari awal juga ingin berjamaah, tapi kejebak macet atau lain sebagainya, maka dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sekali lagi kalau kita terlambat misalkan masbuk banyak itu masbuk, tetap satu tong lompat, pasti itu tong lompat, jangan rusuhan. Karena kalau sudah napas terengah-engah sholat lagi terpuguh. Napas itu belum beres. Jadi tenang saja, jalan santai tenang. Mun kebagian alhamdulillah, kalau tidak pun kebagian berarti masbuk, tinggal disempurnakan. Kalaupun terlambat semuanya, tetap ikuti sholat di masjid berjamaah meskipun hanya seorang diri, karena dia sudah datang untuk berjamaah. Meskipun jamaah selesai, maka dia tetap dihitung sebagai sholat berjamaah. Itulah mudahnya dan murahnya syariat kita, syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat nggak ikut sholatnya. Malaikat mencatat. Ada malaikat yang fokus sholat, ada malaikat yang fokus mencatat, ada yang malaikat fokusnya mengawasi, ada malaikat yang fokusnya menurunkan rahmat. Itu beda-beda sesuai tugasnya, sesuai tupoksinya kalau malaikat. Jadi jangan khawatirkan malaikat. Mereka sudah tupoksinya masing-masing ya. Mereka sudah tupoksinya masing-masing. Jangan sampai kita sholat, malaikatnya ikut sholat, atau orang ditulis amalan, jangan. Tidak ada seperti itu. Malaikat itu berbeda dengan manusia. Malaikat dan jumlahnya, apa kata Allah? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Yang tahu jumlah malaikat hanya Allah. Lalu yang dikenalkan hanya 10. Dikenalkan tuh hanya 10. Jibril, Mikail, kan ada ayatnya. Man kana aduwan li Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Disebutkan itu 10 malaikat yang perlu dikenal. Tetapi hakikat jumlah malaikat itu tidak terhitung, tidak terbatas. Oh, jin Islam ikut kan? Jin Islam. Jin Islam ikut sholat. Ikut. Pengajian juga ikut. Ini di sela-sela bapak-bapak ini jin semuanya. Di samping setan juga ada. Akan ada ayatnya. Apa namanya? Surat Al-Jin itu ada yang hafal ayatnya? Ajibu da'i Allah. Kemudian ketika mereka selesai ngaji bersama Rasul, mereka raja'u ila qaum, kembali kepada kaumnya. Untuk apa? Mengajarkan kembali ilmu agama kepada kaumnya, bangsa jin juga. Jadi di setiap majelis taklim itu ada jin yang menyimak. Ada jin Islam yang mengikuti pengajian. Nanti mereka kembali ke komunitasnya, ke kampungnya, ke RT RW-nya, menjelaskan lagi. Tadi Pak Ustadz Nasrullah menjelaskan begini, sampaikan. Tadi Pak Haji DKM menyampaikan ini, sampaikan lagi. Karena mereka juga berdakwah. Jadi jin juga berdakwah, masa orang terdakwah? Eleh ku jin. Ulah eleh ku jin. Jin juga aktif berdakwah, masa kita kalah sama jin. Nah, jadi jin itu ikut sholat, ikut taklim, juga ikut belajar. Ada di sekitar kita banyak. Malaikat sudah pasti, malaikat. Kan ada hadisnya, apa? Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum dia berhimpun di dalam majelis ilmu, membahas Quran, membahas agama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kedamaian. Orang yang ngaji, yang taklim itu ada kedamaian dalam hatinya, enak gitu, adem, santai, plong gitu. Nazalat alaihimus sakinah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat ngagimbrung. Kalau malaikat ngagimbrung itu tandanya ada rahmat. Pokoknya malaikat ngagimbrung tandanya ada rahmat. Wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah curahkan rahmat di situ. Kita ngaji di tempat ini meskipun 10-20 atau 25-30 itu malaikat ngagimbrung di situ. Bahwa jumlah malaikat yang ikut taklim lebih banyak dari manusia yang taklim. Karena kita tidak pernah tahu.
Lalu setelah malaikat nimbrung menurunkan rahmat Allah, kemudian menurunkan kedamaian kepada hati-hati yang sedang bertaklim, ada satu lagi yang ini luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutnya orang-orang yang ikut taklim itu fi man indah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nami-nami bapak-bapak sekalian itu disebutkan namanya di hadapan Allah. Pak Haji Dedi ngiring taklim, ya Allah, kumaha tersebut, oh Pak ini ngiring taklim, pada disampaikan kepada Allah, disebutkan namanya siapa orang-orang yang bahasa orang mah di absen di kelas, bangga-banggakan, di absen di kelas, anu hadir, anu kerek, anu sare hadir, itu ada semua. Jadi yang hadir di majelis itu wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut-nyebutnya di sisinya, indahu, di sisinya. Ini yang paling besar menurut saya. indah itu indahku sebenarnya, Indahu itu di sisinya, Sisinya. di sisinya. Indahu, indillah itu di sisinya. Menurut saya ini yang paling besar. Diturunkan rahmat, diturunkan kedamaian, malaikat juga menghimpun di situ. Kemudian yang paling besar itu menurut saya yang terakhir ini, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebutnya itu di hadiratnya, di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat tidak berbilang, banyak sekali. Bahkan tiap hari itu ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur di langit pertama. 70.000 setiap hari masuk Baitul Ma'mur. Dalam ayat itu watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqafil marfu wal bahril masjur, dan seterusnya. Itu ada namanya Baitul Ma'mur, suatu tempat di langit pertama. Malaikat itu tiap hari 70.000 masuk ke sana. Dari sejak diciptakan alam semesta, sejak diciptakannya malaikat tidak pernah kembali. 70.000 itu masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari sejak diciptakannya semesta dan juga malaikat diciptakan, tidak pernah kembali, tidak pernah keluar gitu. Coba itu di Baitul Ma'mur berapa triliun jumlah malaikat. Tiap hari tidak pernah keluar lagi, tanpa kembali. Mereka masuk, yadkhulun, dan tidak keluar lagi. Ini banyak sekali. Jadi sekali lagi jangan mengkhawatirkan tugas malaikat. Mereka sudah ada tupoksinya, jangan terlalu dirisaukan mereka. Yang perlu dirisaukan itu kita sendiri. Sudah adakah kita dalam catatan? malaikat tidak pernah buat dosa, dan malaikat tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah melanggar. Dalam surat yang sering kita baca dalam salat, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah melakukan kecuali yang diperintahkan. La ya'sunallah, mereka tidak pernah melanggar maksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar, tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan hanya melakukan yang diperintahkan. Jadi tugas malaikat itu cuma dua, satu tidak melanggar perintahnya, yang kedua melakukan perintahnya. Itu tugas malaikat yang terdapat dalam surat At-Tahrim disebutkan demikian. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu menggantikan peran kenabian. Dulu ada nabi yang mengatur mengurusi umat manusia. Lalu nabi telah tiada, maka khilafatun nubuwah, pengganti peran kenabian itu ada pada pemimpin penguasa. Jadi mereka itu mulia sekali sebenarnya. Mereka itu sangat terhormat di sisi Allah. Mereka itu sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka menggantikan peran kenabian. Kalau pewarisan kenabian itu di ulama, tapi kalau peran kemasyarakatan nabi itu ada di para umara, para pemimpin. Jadi ulama meneruskan keilmuannya, syariatnya, para pemimpin meneruskan peran kemasyarakatannya. Makanya sebelum sini al-imamatu mawdu'atun li khilafati nubuwah, kepemimpinan itu diadakan dalam Islam sebagai pengganti peran kenabian dalam rangka hirasatud din wa siyasatud dunya, dalam rangka menjaga agama dan mengurusi kehidupan kebutuhan hamba-hamba manusia di dunia. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Yang namanya pemerintahan itu, menunjuk pemerintah itu atau mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib bil ijma', dengan kesepakatan ijma' seluruh kaum muslimin dari masa ke masa, seluruh ulama dari masa ke masa, tanpa ada yang menyelisihinya. Wa in syadda anhumul asam, kalau ada yang menyelisih pendapat itu, maka hakikatnya dia orang buta dan tuli. Artinya tidak membaca
atau tidak mendengar. Orang yang tidak mau tahu bahwa Islam itu punya aturan politik, atau mengatakan Islam mah beda, tidak ngurus politik, atau Islam mah tidak ngurus pemerintahan, tidak ngurus Jangan bawa agama dalam politik, atau Islam tidak ada hubungannya dengan politik, maka kata beliau itu kalau ada yang begitu orang aneh nyeleneh al-asom, yang buta dan tuli. Dia tidak tahu fakta sejarah, dia tidak tahu hakikat syariat Islam, dia tidak tahu komprehensifnya syariat Islam. Berarti dia pemahamannya hanya parsial, dan itu hanya saya nyari bahasa yang pas gitu. Kalau bahasa kitabnya itu asom, buta dan tuli. Bahasa Eropa mungkin beleguk lah sudah nama tadi. Orang yang mengatakan Islam nggak ada hubungan dengan dunia, Islam tidak ada hubungan dengan politik, jangan bawa Islam kepada politik, jangan bicarakan politik di masjid atau lain sebagainya. Nah, itu ada bahasa al-asom, ya. Bahasa kita itu al-asom, buta dan tuli. Dan ini kadang yang punya paradigma seperti ini kadang orang Islam, bukan hanya orang Islam, cendekia. Kadang yang profesor doktor bidang politik, kadang dia cendekia dalam bidangnya. Tapi ketika mengatakan hal seperti ini, Islam itu jangan dibawa ke politik, atau Islam tidak ada hubungan dengan politik, maka itu hakikatnya adalah al-asom wasyad, orang nyeleneh yang buta dan tuli. identitas Tidak memahami. Waqtalafa fi wujubiha hal wajabat bil aqli am bi syar'i. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah kewajiban menegakkan kepemimpinan itu secara syar'i atau secara akal. Dalilnya itu, maka para ulama mengatakan syar'an wa aqlan. Secara syar'an wa aqlan. syar'i dan akal. Secara syar'i diperintahkan, secara akal juga dibutuhkan. Yang namanya kepemimpinan umat, yang namanya pemerintahan itu secara akal dibutuhkan, darurat harus ada, yang secara agama juga diperintahkan. Kenapa? Karena ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya kalau kita diperintahkan taat ulil amri, berarti ulil amri itu harus ada begitu. Kan Allahnya ada, Rasul ada, ulil amri harus ada. Harus ada. Nah, itu baru 2 baris Pak kita jelaskan. Insyaallah. Dukairahan sampainya. Batasan ismi tidak berkembang ya. Kenapa? Ismi tidak berkembang. Ya karena mungkin sebagian ada yang beranggapan itu agama itu tidak boleh masuk ranah politik. Itu hanya diucapkan oleh orang yang buta dan tuli meskipun dia cendekia. Allah taala bisawab wa taufiq billah. Dan kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil benar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.